Shalom Bapak Ibu, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Puji Tuhan, kita bisa berada di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan. Karena di saat kita menyembah dan memuji, ada kuasa dan pemulihan yang terjadi pada hati kita. Mari kita pujikan dengan satu pujian, Saatku Menyembahmu. Menyembahmu, Rohmu bekerja, saatku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Saatku menyembahmu, Rohmu bekerja, saatku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja, saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu Yesus. Kami bersyukur Tuhan, Engkau masih mengizinkan kami Tuhan beribadah di tempat ini Bapa. Terima kasih Yesus. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah,
kasih. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan sepanjang hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau masih izinkan kami Tuhan untuk beribadah di tempat ini. Semua karena anugerah-Mu Bapa. Engkau pimpin kami Tuhan, Engkau urapi kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, mulai dari WL, singer, pemain musik Tuhan, pendoa Tuhan, dan juga hamba-Mu Tuhan. Kau berkati kami semua Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap memuji muliakan nama-Mu di tempat ini. Haleluya, amin. Siap memuji Tuhan? Amin. Nere Gusti ora rugi nyatane, nere Gusti saya ayem atine, sanyatane wae uripku mundak berkahe. Nere Gusti ora rugi nyatane, nere Gusti saya ayem atine, semulane Gusti Yesus tak puji ing selawase. Gusti ora rugi nyatane, nere Gusti saya ayem atine, sanyatane wae uripku mundak berkahe.
Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita pujikan dengan satu pujian, tak pernah tinggalkan. Tuhan tak pernah tinggalkan kita. Dimanapun kita berada, Tuhan tetap ada di samping kita. Haleluya, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu, Yesus, kau pedulikanku. Selai rambutku jatuh, engkau pun tahu, Yesus, kau pedulikanku. Yesus, kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlalai kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat kau menjagaku, takkan pernah terlelap kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu, Yesus, kaulah penciptaku. Selai rambutku jatuh, engkau pun tahu, Yesus, kau pedulikanku. Yesus, kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam
kami bersyukur padamu Tuhan, atas kebaikan-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Engkau yang terbaik Tuhan. Dan bila kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami mendengar kebenaran firman-Mu, memberkati kami semua Tuhan, sidang jemaat-Mu dimanapun berada, memberkati hamba-Mu, sehingga firman yang kami dengar tidak pernah sia-sia. Firman itu boleh menguatkan hati kami, firman boleh membentuk hidup kami, dan firman boleh merubah setiap hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan. Shalom, selamat pagi. Tuhan memberkati bagi kita semuanya. Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan, pada saat kesempatan pagi hari ini kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kondisi pandemi COVID-19 masih ada dan ini masih belum berakhir. Sudah banyak dalam kehidupan kita mulai mendengar setiap orang berkeluh kesah. Setiap orang mulai bersungut-sungut dengan keadaan yang seperti ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa setiap orang itu pernah bersungut-sungut. Mungkin itu kita kerjakan mungkin pada waktu kita masih kecil, remaja dan sebagainya, atau mungkin saat ini. Saya masih melihat banyak orang yang dengan ada keadaan seperti ini, mereka masih bersungut-sungut. Saudara kasih dalam Tuhan, kebiasaan bersungut-sungut itu menjadikan kita yang pertama mudah marah. Orang yang bersungut-sungut dia akan mudah marah, mudah emosi. Kemudian orang yang bersungut-sungut itu mudah menyerah. Rasanya tidak ada gairah. Orang yang bersungut-sungut itu biasanya tidak percaya diri. Bersungut-sungut itu merupakan suatu hal, upaya penolakan kita terhadap sesuatu hal. Mungkin saat kita disuruh atau kita disuruh mengerjakan sesuatu, atau mungkin dalam pikiran kita sesuatu yang tidak masuk akal, tetapi harus kita kerjakan. Juga dalam keadaan seperti ini, banyak orang yang masih dalam hidupnya bersungut-sungut. Yang mengalami keadaan seperti ini bukan hanya 1-2 orang, tetapi yang mengalami keadaan seperti ini boleh dikatakan hampir semua orang mengalami keadaan yang sama. Jadi Bapak Saudara dalam Tuhan, di sini bagaimana sikap hati kita? Apakah kita akan selamanya hidup dalam bersungut-sungut? Ya memang tidak dapat kita pungkiri lagi. Mungkin secara finansial pendapatan sudah mulai menurun. Tidak seperti biasanya. Toko yang biasanya ramai pengunjung mulai agak berkurang. Biasanya buka warung, buka rumah makan, hasilnya lumayan sekarang sangat berkurang. Apalagi orang yang mulai berjualan mulai dibatasi. Jadi pemirsa dalam Tuhan, jadi kadang orang menyikapi hal seperti ini dengan bersungut-sungut. Aku harus bagaimana? Bersyukur bahwa di kehidupan kita sebagai anak Tuhan, firman Tuhan yang menjadi bagian buat kita. Firman Tuhan itu boleh senantiasa mengingatkan kita. Kalau sama-sama kita membaca di dalam Yakobus pasal yang kelima ayat ke-9. Yakobus pasal yang kelima ayat ke-9 dikatakan demikian. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum.
Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Jadi pemirsa dalam Tuhan, firman Tuhan mengingatkan di dalam kehidupan kita, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Sebenarnya dalam kehidupan kita kadang kita menyalahkan satu dengan yang lain, kita menyalahkan keadaan, mungkin kita menyalahkan pemerintah dan sebagainya. Ya mungkin akhir-akhir ini pemerintah menjanjikan ada bantuan dan sebagainya. Tapi segala sesuatu kita harus menyadari bahwa itu butuh proses. Jadi bahwa saudara dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita bagaimana kita menyikapi di dalam keadaan yang seperti ini. Bagaimana sikap kita? Kalau kita melihat di dalam kisah Keluaran, bangsa Israel pada saat keluar dari perbudakan di tanah di Mesir menuju di tanah perjanjian. Di dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir, itu juga butuh proses. Bukan waktu yang sebentar. Ada masa di mana mereka harus menjalani perjalanan itu, dan di tengah perjalanan itu kita tahu bahwa bangsa Israel itu mereka juga bersungut-sungut. Dalam perjalanan mereka menuju tanah perjanjian, saat diperhadapkan dengan suatu keadaan, mereka kadang menyikapi dengan bersungut-sungut, tidak ada rasa kepuasan. Pada dalam perjalanan mereka, Allah senantiasa mengiringi. Pada saat mereka kepanasan ada tiang awan, pada saat malam hari ada tiang api. Begitu luar biasa Allah mendampingi mereka. Tetapi kadang secara manusia kadang tidak ada yang namanya kepuasan. Kalau kita melihat di kisah di dalam Keluaran pasal yang ke-15. Keluaran pasal yang ke-15 ayat yang ke-23 dan 25. Di situ bangsa Israel menghadapi satu keadaan di mana dia tidak mendapatkan air minum. Ada air tetapi rasanya pahit. Ayat 2 dikatakan, sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Ayat yang ke-24. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Lalu kata mereka, apakah yang akan kami minum? Mereka berkata kepada Musa, Musa, apa yang harus kami minum? Kemudian ayat 25 dikatakan, Musa berseru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Jadi pemirsa dalam Tuhan, saat menghadapi satu kenyataan, mereka diperhadapkan dengan keadaan tidak dapat meminum air yang rasanya pahit. Mereka protes. Sama juga di dalam kehidupan kita, kadang kita diperhadapkan dengan satu kenyataan yang hidup kita rasanya pahit. Kenyataan rasanya pahit. Dan kita berkata, Tuhan, apa yang harus aku kerjakan? Kenapa seperti ini? Sudah banyak dalam kehidupan kita saat kita menghadapi seperti ini, apakah harus kita hadapi dengan bersungut-sungut? Kalau bangsa Israel menghadapi dengan bersungut-sungut, dikatakan lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Ataukah kita juga mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, keadaan hidupku pahit seperti ini Tuhan, apa yang harus aku kerjakan? Atau mungkin kita mulai menyalahkan Tuhan dengan keadaan seperti ini. Bapak kasih dalam Tuhan, kita semua berharap pandemi ini akan segera berlalu.
Kita semua berharap kita bisa mulai ibadah bersama lagi. Kita semua punya satu harapan untuk kita bisa berkumpul bersama lagi. Masihkah di antara kita menghadapi keadaan ini dengan bersungut-sungut? Tidak ada rasanya kepuasan dalam diri kita. Pernahkah kita berpikir kalau orang punya rencana di dalam keadaan seperti ini? Itu mereka baru menghadapi yang namanya keadaan di mana mereka tidak dapat minum. Kemudian berikutnya, mereka juga diberitakan bagaimana dengan keadaan, bagaimana Allah memelihara hidup mereka dengan makanan yang Tuhan sediakan. Keluaran pasal 16, ayat yang kedua. Saat mereka tidak dapat makan, mereka pun juga bersungut-sungut. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Apakah kita pun harus yang sama? Kita harus saat kita menghadapi masalah situasi, kita harus bersungut-sungut dulu. Ini saya dikatakan di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Ayat berikutnya, ayat yang ketiga. Dan berkata kepada mereka, kalau kami tadinya di tanah Mesir, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah dengan kelaparan. Jadi Bapak Saudara Tuhan, mereka berpikir lebih baik hidup di dalam perbudakan, tetapi mereka bisa makan, bisa minum. Jadi Bapak Saudara Tuhan, karena mereka tidak memikirkan, mereka rela kerja paksa, rela ibaratnya tenaga mereka diperas, tetapi mereka tidak, yang namanya kehilangan makanan dan minum itu selalu ada. Jadi pemirsa dalam Tuhan, kadang disinilah, kadang kita tidak bisa menyikapi dengan keadaan. Kita berpikir lebih baik aku hidup di masa yang dulu aja seperti dulu. Mungkin bagiku lebih nyaman dan sebagainya. Jadi pemirsa dalam Tuhan, untuk memperoleh suatu kemerdekaan itu diperlukan yang namanya perjuangan. Apakah selamanya bangsa Israel di Mesir itu mereka mau hidup di dalam perbudakan? Tapi di sini dikatakan, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Jadi bangsa dalam Tuhan, saat mereka diberikan dengan kelaparan, mereka boleh bersungut-sungut. Tapi apa yang dilakukan? Ayat 4 kita baca. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar memungut tiap-tiap hari, sebab sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Jadi pemirsa dalam Tuhan, sebetulnya di dalam kondisi apapun, di dalam keadaan apapun, Tuhan sudah merencanakan sesuatu yang indah buat kehidupan kita. Dalam kondisi bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir, Allah sudah menyediakan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan mereka. Makan minum mereka cukupi. Allah memelihara tiap hari. Bahkan kita tahu bukan hanya roti saja yang diberikan kepada bangsa Israel. Allah memelihara mereka dengan daging di waktu senja dan roti di waktu pagi. Bapak saudara dalam Tuhan, tetapi pada saat kadang kita diberkati, kadang kita lupa. Sama juga dengan bangsa Israel.
pada saat mereka dipelihara oleh Allah. Mereka sudah kata Allah sudah berfirman, "Bela kamu ambil secukupnya. Jangan berlebih." Serabanya dalam kehidupan kita, kadang kita berpikir, wah ini untuk besok lagi dan sebagainya. Ada takaran yang harus kita gunakan. Tapi seberapa banyak yang mereka tidak dengar-dengaran. Tapi akhirnya apa? Saat mereka mengambil lebih seperti apa yang ditetapkan oleh Allah, apa yang sisa itu akhirnya menjadi berbau busuk dan berulat. Kalau kita baca di dalam ayat 2 Keluaran pasal 16 ayat 20. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripada yang sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Jadi bangsa dalam Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang ajaib dalam kehidupan kita. Kadang kita tidak bisa berpikir bagaimana Tuhan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kadang caranya Tuhan bagi kita, caranya mungkin bagi kita itu mustahil. Caranya Tuhan mungkin cara aneh menurut kita. Tetapi di sinilah bagaimana Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita. Di tengah situasi kondisi saat ini, Tuhan pun masih tetap bisa berkarya dalam kehidupan kita. Di tengah kondisi saat ini yang mereka mulai bersungut-sungut, mereka mulai khawatir, mereka mulai cemas, Tuhan masih sanggup untuk memberkati kita. Amin. Jadi bangsa dalam Tuhan, maka disinilah bagaimana kita boleh menyikapi. Ada waktu yang harus kita berikan untuk Tuhan. Sama juga di dalam perjalanan bangsa Israel ini. Kalau kita melihat di dalam ayat berikutnya di ayat 23. Lalu kata Musa kepada mereka, inilah dimaksud Tuhan, besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah. Dan apa yang perlu kamu masak, masaklah. Dan segala kelebihan biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Mereka membiarkan di tempat sampai keesok harinya seperti yang diperintahkan Musa. Lalu tidaklah berbau busuk dan tidak ada ulat di dalamnya. Jadi bangsa dalam Tuhan, kalau Allah memerintahkan untuk mengambil lebih, ya kita kerjakan. Tapi kalau Allah memerintahkan untuk mengambil secukupnya, ya kita ambil secukupnya. Jadi bangsa dalam Tuhan, bila hidup kita tuh berkenan di hadapan Tuhan, kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga kita boleh dengar-dengaran firman. Disitulah kita boleh menyikapi setiap kehidupan ini. Walaupun hidup ini rasanya pahit, hidup ini rasanya susah, tapi biarlah kita jangan seperti orang yang tidak punya harapan. Hidup bersungut-sungut, berkeluh kesah. Mungkin dari katakan hari ini aku udah dapat apa-apa, udah dapat rezeki. Hari ini aku mau makan apa, besok mau makan apa lagi. Jadi bangsa dalam Tuhan, marilah kita menjadi anak-anak Tuhan. Kalau kita percaya setiap kebenaran firman Tuhan, itu boleh menjadi berkat buat kita, bahwa di dalam Tuhan ada pengharapan. Jadi bangsa dalam Tuhan, mari kita sadari dalam kehidupan ini, bagaimana sikap kita di dalam kita menyikapi keadaan seperti ini. Ayo, tetap percaya kepada Tuhan. Satukan hati kita untuk kita boleh bersekutu di dalam Dia. Dan kita percaya kondisi apapun saat ini, sepahit apapun kehidupan kita, Allah tetap memelihara kehidupan kita. Amin. Jadi bangsa dalam Tuhan, mari biarlah firman Tuhan ini menjadi pembelajaran buat kita semuanya, untuk kita setia, taat kepada Dia. Dan kita percaya banyak perkara yang terjadi dalam kehidupan ini, PL katakan Allah mengerti dan Allah peduli. Puji Tuhan bahwa dalam Tuhan, firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kita semuanya. Dan mari saat ini kita lebih bersyukur pada Tuhan. Kita akan satu pujian, Allah mengerti dan Allah peduli.
perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti. Haleluya Yesus. Engkau Allah yang mengerti, Engkau Allah yang peduli di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh bersyukur padamu Tuhan, buat kesempatan yang masih Kau berikan buat kami. Di tengah kondisi saat ini Tuhan, banyak orang menghadapi dengan berkeluh kesah, menghadapi dengan kepanikan. Tuhan, tapi kami bersyukur padamu bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Janji-Mu ya dan amin. Seperti pemeliharaanmu Tuhan untuk bangsa Israel, begitu juga di dalam kehidupan kami Tuhan, Engkau juga memelihara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, supaya kami boleh menyikapi keadaan yang terjadi sampai hari ini. Mungkin bagi kami keadaan ini sulit, keadaan ini susah, keadaan ini pahit. Tapi biarlah Tuhan kami mau menghadapi tidak dengan bersungut-sungut. Kami mau tetap bersyukur kepadamu Tuhan. Dan kami percaya ada rencana yang senantiasa Kau berikan buat kami. Rencana yang indah. Karena kami percaya Tuhan, bahwa di dalam Engkau ada pengharapan. Di dalam Engkau Tuhan ada masa depan yang pasti. Terima kasih Tuhan Yesus. Lah firman yang kami dengar, biarlah tidak pernah berlalu dalam kehidupan kami. Firman itu boleh tertanam di dalam loh hati kami. Firman itu boleh menjadi benih yang bertunas, bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah kami Tuhan bukannya sekedar mendengar, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Memberkati Tuhan sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Memberkati mereka di dalam kehidupan mereka.
Kalau sampai saat ini Tuhan, kami masih harus beribadah di rumah masing-masing. Tuhan, melalui media sosial ini Tuhan, biarlah ini boleh menjadi berkat buat kami semua, sehingga kami yang boleh mengikuti ibadah ini boleh Kau berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Memberkati juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Memberkati bangsa Indonesia ini Tuhan. Kau ampuni kami, ampuni setiap hati kami Tuhan, sehingga di bangsa Indonesia akan terjadi pemulihan. Di tengah pandemi saat ini Tuhan, biarlah Kau campur tangan di dalamnya. Memberkati juga untuk para pemimpin-pemimpin kami. Memberkati mereka Tuhan. Beri hikmat yang dari Engkau Tuhan di dalam mereka menjalankan roda pemerintahan. Berikan kekuatan hati, kebesaran hati buat mereka. Dan kami percaya Tuhan, Kau juga memberkati untuk para TNI Polri dalam menjaga bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami yang dapat berserah sepenuhnya Tuhan di tangan kuasa-Mu. Dan biarlah saat pagi hari ini Tuhan, Engkau juga memberkati buat sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Dan kiranya Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati buah kandunganmu dan hasil bumimu, gandum dan anggur serta minyakmu. Engkau akan diberkati lebih dari segala bangsa. Tuhan akan menjauhkan segala sakit penyakit daripadamu. Keluar masukmu diberkati Tuhan. Engkau akan terus naik, dia akan pernah turun. Engkau akan menjadi kepala bukan ekor. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai kita semua pada saat pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Terimalah berkat di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.